Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Mari bersama-sama kita bangkit. Ya, bangkit itu adalah bagian dari ciri khasnya orang Kristen. Kenapa? Karena Tuhan kita saja bangkit dari kematian. Maka kita juga adalah orang-orang yang harus bangkit. Bangkit untuk menjalani hari ini dengan sukacita, bangkit dari rasa bersalah, bangkit dari kegagalan, bangkit dari ketakutan, bangkit dari sakit penyakit, dan kita percaya kita bangkit bersama dengan Tuhan. Bersama-sama kita awali dengan pujian Kidung Jemaat 340, Kidung Jemaat 340 bait pertama dan yang kedua, Hai bangkit bagi Yesus. Kidung Jemaat 340 bait pertama dan kedua, Hai bangkit bagi Yesus. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya, anjungkan banjir raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Hai bangkit bagi Yesus, dengar panggilannya, hadapilah tantangan harinya inilah, dengan tak terbilang pasukan kuasa gelap semakin berbahaya, semakin kau tegak. Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini kami mau bangkit bagi kehidupan kami, bagi Tuhan, bagi sesama, bagi keluarga, bagi orang-orang kami cintai, bagi orang yang bahkan menyakiti kami menjadi orang tetap bangkit. Tidak ada alasan bagi kami untuk takut, tidak ada alasan bagi kami untuk tidak bangkit, karena kami percaya bahwa bangkit adalah bagian dari kehidupan kami yang meneladani kebangkitan Tuhan. Kami serahkan pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini yang menjadi panduan kami untuk menjalani hidup. Amin. Bersama-sama kita buka Keluaran 16 ayat 15 sampai 20. Keluaran 16 ayat 15 sampai 20. Keluaran 16 ayat 15 sampai 20. Dengarkanlah sabda Tuhan. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Beginilah perintah Tuhan. Pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk sisi kemahnya, segomer seorang menurut sejumlah jiwa. Demikianlah diperbuat orang Israel. Mereka mengumpulkan ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Musa berkata kepada mereka, seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi. Lalu berulat dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah kepada mereka. Saya paling ingat sekali kalau dari dulu kita tuh sebagai anak selalu diingatkan kalau habis makan nggak boleh sisa, nanti nasinya nangis. Mungkin karena saya terlalu berpegang teguh kepada perkataan orang tua. Bahkan tidak hanya nasi di piring saya yang saya tidak biarkan. Kadang-kadang piringnya adik saya pun ketika saya kecil saya juga bantu. Kasihan, nanti adiknya nangis. Sehingga saya jadi sebesar ini. Gitu ya. Tapi Bapak Ibu, sebenarnya tujuan kenapa orang tua mengatakan hal itu, dan itu bukan cuma di Indonesia. Bahkan kalau di Jepang itu ada istilah nggak boleh sisain makanan. Kenapa? Karena kita berarti nggak sopan sama petani yang sudah menanam. Jadi baik itu nasinya nangis, petani menanam, baik orang kadang juga anak-anak di daerah pinggir atau di Afrika tuh nggak makan, atau kita nggak mensyukuri berkat Tuhan. Jadi menjadi pribadi yang bertanggung jawab menghabiskan makanan sesuai dengan kemampuan kita. Makanya kalau kita yakin cukup,
Jangan kebanyakan, tapi juga jangan kekurangan. Nah, berarti kita tidak menghambur-hambur, tapi juga harusnya nggak serakah. Nah, ini juga di dalam bacaan kita hari ini bicara soal keserakahan dan juga menghambur-hambur itu adalah bagian hidup manusia ketika menerima berkat dari Tuhan. Berkat itu bukan hanya sehari-hari yang kita dapat, tapi ada berkat-berkat yang memang Tuhan spesialkan waktu itu. Mana itu adalah ketika umat Israel berjalan di padang gurun. Nggak ada pilihan lain selain makan burung puyuh, mereka juga makan mana gitu ya. Mana ini bentuknya kalau penggambarannya seperti hosti. Jadi roti yang tipis banget gitu. Kadang dipakai buat itu, kadang bisa dimakan situ, kadang dimasak, ada juga dicampur untuk bahan roti gitu. Jadi semacam bantuan buat ragi gitu. Nah, mana ini diingatkan sama Musa, segomer. Jadi ada takarannya. Jadi mau nggak mau orang yang berkelebihan nggak boleh lebih, orang berkurangan nggak boleh kurang. Jadi pas. Tapi ada yang nekat, ada yang ngambil kebanyakan, ujung-ujungnya berulat karena nggak bisa dimakan. Tapi juga ada yang nggak ngambil banyak, sisanya banyak di luar kemah berulat juga. Jadi memang harus dicukupkan, nggak boleh kebanyakan, nggak boleh kekurangan. Itu berarti kita belajar untuk tidak sembarangan mengelola berkat Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, begitu juga bagi kita hari ini. Ini dua sikap ya. Yang pertama, kenapa kita harus secukupnya, nggak boleh berlebihan, karena ketika kita berlebih, seringkali akan ada rayap-rayap yang masuk ke hati kita. Uang kita sih nggak dimakanin sama rayap, tapi hati kita yang dirayapin. Kita jadi takut, kita jadi khawatir. Itu nanti uang kita dipakai apa, atau misalnya kok orang tiba-tiba jadi baik, jadi curiga, jadi khawatir. Tapi juga nggak boleh kekurangan. Kita misalnya udahlah nggak usah banyak-banyak buat yang lain. Berkorban baik, tapi juga kita harus tahu cukup. Kitanya juga harus cukup. Sebelum kita nolong orang, kita juga harus bilang kita dan keluarga kita cukup dulu. Gitu, baru kita bisa tolong orang lain. Jadi cukup juga itu penting, dan kita juga jadinya nggak milih-milih berkat. Saya nggak mau lah kalau berkat ini, saya maunya yang enak-enak. Kalau enak-enak boleh banyak, tapi kalau yang nggak enak-enak saya mau dikit aja, nggak bisa. Berkat dari Tuhan itu suka nggak suka, cukup nggak cukup, harus kita syukuri. Jadi bicara cukup atau enggak itu bukan cuma dari takarannya Tuhan, dari surga itu cukup, nih berkatnya buat keluarga A, buat keluarga B, buat keluarga C, bukan. Dan jangan pernah banding-bandingin, oh kenapa sih keluarga sana lebih enak. Tuhan udah punya takarannya sendiri. Jadi jangan sok tahu, kita ngitung-ngitung takarannya, kita pakai takarannya Tuhan, jangan, nggak boleh. Oh kenapa sih dia keluarganya lebih bahagia dari saya, kok sudah menderita, udah jatuh ketiban tangga. Nggak boleh. Nggak boleh bandingin hidup orang lain sama kita. Jadi kita fokus apa yang kita punya. Kalau kita udah lihat nih ya, berkat Tuhan kayaknya mau berlebih nih, jangan lupa langsung bagi ke orang lain. Tapi kalau misalnya kita juga tahu bahwa Tuhan bilang suruh penuhin dulu diri kita sebelum kita bantu orang lain, ya kita cukupkan dulu. Kok kayaknya mepet, tapi kita pasti bisa. Jadi hari ini kita mau belajar dari berkat Tuhan. Kita mau mulai untuk kalau berlebih kita bagi, jangan disimpan sendiri. Tapi kalau kurang, kita cukup-cukupkan. Dan kita tahu kapasitas kita, batas kita, dan kita percaya bahwa Tuhan akan menyertai. Dan Tuhan berkati nggak cuma kita kok, semua orang diberkati dengan cara yang sama. Sehingga biarlah kita mengelola berkat yang Tuhan beri dengan baik, disyukuri, dicukupkan, kalau kurang dicukupkan, kalau lebih dibagi. Dan kita percaya berkat itu nggak bakal kemana kok. Tuhan akan selalu datang ke tempat untuk ketika berkat kita ini waktunya udah habis. Seperti tadi, ada waktunya, berkat Tuhan juga ada waktunya. Ingat, berkat Tuhan ada waktunya, itu yang suka kita lupa. Kita pikir, oh Tuhan berkatnya yang ini bisa terus kita pakai, kita simpan sebaik-baiknya aja. Pokoknya kan gak ada yang tahu, gak bisa. Itu ada waktunya itu harus pergi. Kalau kita udah jaga, kalau emang itu udah waktunya udah pergi, tiba-tiba ada masalah, ada sakit penyakit, ada apa, itu akan hilang dalam waktu singkat kok. Sehingga jangan pernah kita menahan-nahan, dan tadi hati kita jangan kepincutnya, kejangkarnya di mamon, jangan fokusnya ke berkatnya, tapi ke pemberi berkatnya siapa? Tuhan. Nah, umat juga diingatkan bukan kepada mana, bukan kepada burung puyuhnya fokus mereka, tapi fokusnya sama Tuhan yang memberikan berkat. Kalau Bapak Ibu baca bagian awal, Tuhan selalu menguji mereka mau taat nggak nih sama saya. Kita taat sama Tuhan, tiap kali berkat ingat taat, tiap kali dapat berkat selalu taat, tiap kali berkat selalu ingat taat. Sudah taat apakah saya sama Tuhan sampai Tuhan kasih saya berkat? Kalau belum, lebih taat lagi. Tuhan mampukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk berkat yang Tuhan beri. Ajarkan kami bersyukur. Kalau kurang kami cukupkan. Kalau lebih kami bagi. Dan ajarkan juga Tuhan ketika menerima berkat, ajarkan kami makin taat. Nggak fokus cuman berkatnya aja kami lihat.
Ajarkan kami untuk makin percaya pada Tuhan, penyertaan-Mu, berkat-Mu akan terus berganti baru, selalu baru, dan kami percaya tepat pada waktunya. Kami serahkan kehidupan kami hari ini, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati, tetap bersemangat.